Welcome back to my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel aku guys. Dan kali ini sesuai janji aku bakal Q&A lagi kalau subscribernya udah 210. Dan alhamdulillah, thank you banget yang udah support sampai detik ini. Aku harap kedepannya aku bisa lebih baik lagi, maksudnya bisa bikin video yang lebih baik lagi, yang lebih seru lagi, dan yang bermanfaat lagi. Oke, tetap support aku guys. Oke, hari ini dari minggu yang lalu aku udah kumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan semua pertanyaannya bagus-bagus banget dan nggak ada yang aneh-aneh. Dan hari ini aku bakal jawab sejujur-jujurnya. Oke? Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video yang aku bikin. Oke? Thank you yang udah subscribe. Langsung aja kita ke pertanyaan yang nomor 1 dari @gita_28. Katanya, kapan collab bareng Andi Salsabila? Oke guys, sebelumnya Andi Salsabila ini adik kelas aku waktu SMP, dan anaknya guru aku juga, Pak Andi Muhaimin. Dan dia juga YouTuber pemula kayak aku, tapi dia udah agak lama dari tahun-tahun yang lalu. Terus subscribernya kemarin udah mencapai 1000. Congratulations sekali lagi Dix untuk 1000 subscribernya. Oke, semoga aku cepat nyusul. Amin. Dan kembali lagi, katanya kapan collab bareng? Nggak tahu sih, soalnya ketemu juga nggak pernah. Ngechat juga nggak, jarang-jarang banget, soalnya kita nggak terlalu akrab banget gitu. Dan rumahnya dia juga di kota, sedangkan kita di desa. Untuk info lebih lanjutnya silahkan hubungi Andi Salsabilanya. Oke, thank you. Jangan lupa di follow @gitavosi_28. Oke, pertanyaan dari yang nomor 2 ya. Pertanyaan dari @wazifa18. Katanya, berapa banyak kuota yang dikeluarkan kalau ngupload konten video ke YouTube? Oke, sebelumnya aku bakal jelasin. Kalau aku pribadi sih ngupload konten-konten video ke YouTube tuh aku nggak pernah merhatiin sama sekali berapa data kuota yang keluar. Banget aku perhatiin itu, nggak tahu juga alasannya kenapa. Aku tuh cuma bilang kapan full gitu, nggak pernah merhatiin berapa MB yang keluar gitu. Tapi kalau kalian mau lihat aja, kalau kalian mau nonton YouTube aku, di situ ada kualitas standar, kualitas paling tinggi, kalian bisa lihat langsung di situ. Oke? Thank you, jangan lupa di follow. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang nomor 3 dari @aspiranda_. Halo Kak Aspiranda, makasih pertanyaannya. Jadi sebelum aku jawab, dia bilang pertanyaannya dia, apa motivasi Anda untuk jadi seorang YouTuber? Oke, jadi aku pribadi, motivasi aku jadi seorang YouTuber, yang pertama cita-cita, yang kedua orang tua, dan yang ketiga hobi. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena yang pertama, memang cita-citaku dulu pernah ingin menjadi seorang YouTuber, dan orang tua kan, kalau kita ingin sukses pasti alasannya karena orang tua, kita ingin membahagiakan mereka. Dan yang ketiga, emang hobi berkarya. Dulu pernah suatu saat sebelum aku kayak punya HP, udah punya sih, cuma nggak terlalu nonton video YouTube. Emang nggak pernah nonton YouTube dulu, soalnya gimana ya, nggak tahu aja gitu. Dan
Aku dulu emang suka nulis puisi, nulis cerpen, nulis novel, dan lain-lain. Dan itu kan salah satu karya. Tapi dulu tuh aku anggap anggap penting aja. Ngapain berkarya, orang karyanya aku sendiri aja yang lihat, nggak ada orang lain yang lihat gitu. Dan aku harap suatu saat kalau aku udah SMP SMA aku bisa berkarya dan bisa dilihat sama orang lain, bukan cuma aku sendiri gitu. Dan alhamdulillah setelah masuk SMP kelas 3 aku udah ada niatan untuk buat channel YouTube, karena yang pertama kan aku termotivasi dari seorang Ria Ricis. Aku fans sama dia dan nonton konten-kontennya, dan itu membuat aku pengen juga buat channel. Maka dari itu aku udah pikir bahwa salah satu kalau aku mau karya aku dilihat sama orang lain, gini, buat konten, buat video-video di channel aku pribadi, terus pasti yang orang lain juga nonton, bukan cuma aku sendiri yang lihat. Dan alhamdulillah sekarang 210 subscriber itu nggak nyangka banget, itu suatu bentuk kesyukuran banget, karena biasa ada yang lebih 100 nonton video aku. Itu bukan main banget bangganya, karena memang cita-cita dulu kan ingin berkarya, tapi bukan aku sendiri yang lihat, tapi orang lain juga bisa lihat karya aku, walaupun karyanya nggak sekeren apa, sebaik apa, sebagus apa, itu udah keren banget kalau udah bisa dinonton lebih 100 orang. Terima kasih yang buat dan selalu nonton video-video aku, terima kasih banget. Dan buat pertanyaan dari Kak Aspiranda _ terima kasih banyak, jangan lupa di follow. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang selanjutnya dari @aulia_ramadhani01. Siapa inspirasi kakak menjadi seorang YouTuber? Siapa YouTuber inspirasi kakak sehingga saya juga mau jadi YouTuber gitu? Udah dijelaskan di pertanyaan yang tadi bahwa aku termotivasi dari seorang Ria Ricis. Dari situ aku langsung ingin buat channel sendiri dan buat konten-konten video, dan berharap suatu saat bisa sukses sama seperti beliau. Oke, jangan lupa juga di subscribe channelnya Ricis Official. Oke, terima kasih pertanyaannya Aulia, jangan lupa di follow. Dari pertanyaan selanjutnya dari @_Nurul27. Kapan terakhir ngehalu? Oke, kalau ngehalu aku nggak ada terakhirnya, dan nggak ada akhirnya. Ya, nggak ada akhirnya dan nggak bakal ada akhirnya. Kenapa? Karena yang dihaluin bukan apa-apa, guys. Yang dihaluin tuh cuma kesuksesan dan kesuksesan. Maaf, tadi ada orang gitu. Aku tuh halunya kapan sih bisa sukses, kapan sih bisa kayak youtuber luar udah masih kecil udah bisa sukses, udah bisa bahagiain kedua orang tua. Cuma itu yang dihalu, setiap menit, setiap detik, setiap saat, pokoknya haluku tuh cuma itu, kapan ya bisa sukses, kapan ya bisa bahagiain kedua orang tua, keluarga, kapan ya bisa beli rumah sendiri, beli kendaraan sendiri, terus bisa meringangi beban orang tua lah sekiranya gitu. Dan halu itu, dan gak ada akhirnya. Kalau kita nanti udah sukses pun kita masih ngehalu, apakah sukses ini bisa membahagiakan orang tua dan orang sekitar kita. Soalnya banyak banget orang yang sukses tapi nggak buat keluarganya bahagia gitu. Oke, terima kasih, jangan lupa di follow. Pertanyaan selanjutnya dari @viviaulia_16. Katanya, apa masalah yang pernah kamu alami selama main YouTube? Kalau aku banyak, kalau dia katanya banyak. Oke. Jadi masalah yang pernah dialami selama nge-YouTube enggak banyak banget. Tapi yang paling menyebalkan itu ketika sedang ngedit. Kan aku pakai aplikasi KineMaster kalau lagi ngeditnya kan. Terus biasanya kan KineMaster tuh loadingnya lambat banget dan harus full sampai 100% baru
tersave di galeri gitu. Tapi biasanya udah 99%, tinggal 1% lagi tuh udah tersave ke galeri itu, dan dia langsung bilang apa, tempat penyimpanan Anda penuh, harus diulangi lagi. Itu enggak banget. Dan di situ hampir putus asa banget. Berapa kali aku ngedit, berapa kali konten video aku selalu setiap ngedit pasti ada kayak gitu, dan itu hampir salah satu penyebab aku hampir putus asa. Dan aku bilang, capek banget ya nge-YouTube, ternyata ada suka dukanya juga. Dan udah deh, aku berhenti aja. Udah lama kan aku nggak bikin video. Tapi itu bukan putus asa guys, tapi apa ya, masih bingung aja konten apa yang mau dibuat. Oke. Dan masalah-masalah lainnya juga banyak banget, kayak sedang proses ngupload video ke YouTube, langsung kuota habis atau jaringan nge-lag. Oh my god, itu juga masalah paling menyebalkan. menyebalkan. Dan tapi itu bukan alasan ya guys untuk kita berhenti berkarya, untuk berhenti menggapai cita-cita kita. Itu baru awal dari perjuangan, dan itu masih ujian kecil. Kita dites seberapa kuatnya kita untuk bertahan, untuk mempertahankan niat kita untuk sukses gitu, untuk mencapai cita-cita semacam itu. Oke, jadi buat kalian yang suka berkarya, yang yang ada niat untuk sukses, pokoknya kalian harus gapai cita-cita kalian. Pokoknya kalian harus buktikan bahwa niat baik kalian selama ini itu memang benar-benar niat, bukan cuma sekedar omongan. Oke? Apalagi kita yang perempuan, kita harus sukses, kita harus banggain kedua orang tua kita, dan jangan pernah menggunakan tenaga laki-laki. Pokoknya jangan pernah mengandalkan tenaga laki-laki. Kita seorang perempuan, kita juga harus bekerja keras. Jadi nggak selamanya tuh kerja keras itu cuma dilakukan oleh laki-laki. Oke, semangat buat kalian yang punya cita-cita dan punya impian. Oke, mungkin sampai sini dulu Q&A-nya. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Aku harap kalian tetap support channel aku, dan terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah support channel aku sampai detik ini. Aku berterima kasih banget sama kalian semua tanpa terkecuali. Oke, thank you banget. Langsung aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.